Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi, NIM 1814070164. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau tentang tradisi perkawinan adat setempat dan keunikan asal mulanya nama daerah setempat. Baiklah, saya berasal dari Sumatera Barat, tepatnya itu di Padang. Perkawinan adat Minang atau Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan berjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, setengah dari Riau, setengah dari utara Bengkulu, dan bagian barat Jambi, dan bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negari Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang acok di Samoan sebagai orang Padang merajuk kepada percakapan nama ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun, masyarakat Iko biasanya akan menyabutkan kelompoknya dengan sabian orang awak, bermaksud samojo orang Minang itu sendiri. Minang atau Minangkabau ialah kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan padusi yang disebut sistem matrilineal. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan Iko adalah salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok ketek, keluarga baru, penerus keturunan. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, perkawinan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ragam perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada dua. Yang pertama, perkawinan ideal, yaitu perkawinan antara keluarga dakek seperti anak dari keponakan. Yang kedua, kawin pantang, yaitu perkawinan yang indak dapat dilakukan seperti anak seibu atau seayah. Cara-cara perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada dua. Yang pertama, perkawinan menurut kerabat padusi, yaitu pihak padusi yang menjadi pemarkarsa dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, dari mula mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinannya. Yang kedua, perkawinan menurut kerabat laki-laki, yaitu pihak laki-laki yang menjadi pemarkarsa dalam pernikahan dan rumah tangganya, dari mula mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya kehidupan sehari-harinya. Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, seseorang suami indak berarti apa-apa dalam keluarga istri. Kini suamilah yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Dalam adat Minangkabau, perkawinan ialah salah satu peristiwa penting dalam jalannya kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membantu kelompok ketek keluarga penerus keturunannya. Bagi laki-laki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarganya, keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota baru di komunitas rumah gadangnya. Dalam proses perkawinan adat Minangkabau, biasanya disabutkan yaitu beralek, mempunyai beberapa tahap yang umum dilakukan. Dimulai dengan meminang, menjampi marapulai, dan sampai bersandiang di pelaminan. Setelah meminang dan muncul kesepakatan menentuan hari. Menentuan hari ko ialah menentukan hari pernikahan. Kemudian dilanjutkan pernikahan secara Islam di Masaji. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya gelar tasabui. Panggilan gelar itu tergantung dari tingkat sosial masyarakat, yaitu CD.
Bagindo atau sultan di kawasan pesisir pantai, sementara itu di kawasan Luhak 50 Koto, pemberian gelar ini tidak berlaku. Keunikan perkawinan adat Minangkabau. Yang pertama yaitu padusi Minang harus membali laki-laki Minang untuk bisa menikah. Gadis Minang yang sudah berumur cukup untuk menikah dan ia melangsungkan pernikahannya harus membali calon pasangannya dengan harga yang disepakati oleh pihak keluarga calon suaminya. Yang kedua, semakin tinggi pendidikan seorang laki-laki Minang akan semakin tinggi juga jual balinya. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki ialah tingkat pendidikannya. Jika inyo hanya lulusan SMA, maka harga jual akan berbeda jika laki-laki lulusan S2. Kesepakatan harga untuk piti japik yang diagih ke keluarga mempelai padusi bisa disesuaikan jo tingkat ekonominya. Yang ketiga yaitu proses adat pernikahan yang sangat panjang. Proses pernikahan penggunaan adat Minang tergolong ribet. Walaupun demikian, hal itu menunjukkan adat Minang sangat kaya akan adat istiadatnya. Dan tentu saja pada setiap prosesi dalam pernikahan adat Minang memiliki makna yang dalam bagi para mempelai. Berikut proses yang didahului masing-masing calon pengantin Minang. Yang pertama yaitu marese. Marese ini adalah pihak keluarga padusi tiba ke tampik pihak keluarga laki-laki. Yang kedua yaitu maminang dan batimbang tando, yaitu pangikik perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak. Biasanya penggunaan benda pusaka kayu, keris atau kain adat atau benda lainnya. Yang ketiga yaitu mamatah sirih. Mamatah sirih itu maksudnya adalah calon pengantin pria akan membawa palapah yang berisi daun nipah atau tembakau. Namun kini diganti joroko. Sedangkan calon padusi akan menyiapkan sirih. Tujuan dari proses itu untuk meminta doa restu kepada mamaknya atau pamannya. Yang keempat adalah babako. Babako itu adalah proses dijapuknya calon pengantin padusi untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Yang kelima adalah malam bainai. Malam bainai adalah ritual malakainya inai di kuku calon padusi. Yang keenam, malam menjapuk, yaitu proses nan paling penting dalam ritual pernikahan adat Minang, yaitu menjapuk pria dan dibawa ke rumah mempelai padusi untuk melangsungkan akad pernikahan. Yang keempat, bagian keempat keunikannya yaitu warisan atau pusaka jatuh ke anak padusi. Harta warisan dari keluarga Minang hanya jatuh pada anak padusinya saja. Anak laki-laki tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Jika ada keluarga Minang yang tidak mempunyai anak padusi, yang berhak menerimanya adalah kemenakan padusi dari adik atau kakak padusinya. Yang kelima, garis keturunan ibu. Masyarakat Minang menganut matrilineal atau garis ibu. Misalnya seorang laki-laki Minang memiliki suku Guci, lalu inyo menikah jo padusi yang bersuku Tanjung karena menganut matrilineal. Itu dibolehkan. Yang keenam adalah menjual anak laki-lakinya jika mirip jo ayahnya. Jika setelah menikah dan memiliki anak yang mirip jo ayahnya, keluarga Minang akan menjual anak laki-lakinya yang masih bayi kepada saudara yang alun memiliki keturunan. Sebenarnya istilah menjual di siku hanya sebuah simbolis saja dan tidak sebana-bananya dijual. Yang ketujuh adalah sangat menunjang cita rasa dalam setiap masakan yang dibuat. Maksudnya adalah
masyarakat Minang sangat menjunjung tinggi citra rasa dari setiap masaknya, menggunakan berbagai macam bumbu, rempah-rempah, dan sedikit sekali dalam menggunakan penyedap rasa. Baiklah, hanya itu keunikan dalam pernikahan adat Minang. Selanjutnya yaitu asal mulonyo. Asal mulonyo nama daerah di tempat tinggal ambo. Baiklah, ambo tinggal di daerah Sumatera Barat, khususnya itu di Padang. Yaitu nama daerahnya itu Aipacah. Aipacah. Konon katonyo orang-orang dulu menyambutkan bacarito kepada kemenakannya, kepada anak-anak cucunya, bahwa asal mula dari Aipacah itu adalah masyarakat Minang, khususnya di perkampungan ambo yang ada namanya Kampung Aipacah. Kampung Aipacah di daerah itu adalah antara kesepakatan bersama antara nenek mama orang Sumando yang membuat kesepakatan yang membuat namanya itu Galubuk Padi. Galubuk Padi ko ialah tampik di ma padi di kumpulan sebanyak mungkin dengan tujuan untuk tampik penyimpanan persediaan untuk anak bininya maupun untuk keponakannya. Jadi maksudnya itu gubuk padi ku ialah padi yang ditumpun sebanyak mungkin. Itulah yang dinamakan galubuk padi yang ditumpun sebanyak mungkin untuk persediaan makanan antara mama-mama yang berada di perkampungan ko. Setelah itu, seiringnya jalannya waktu, antara kesepakatan masyarakat di daerah itu mulai berkurang, mulai terjadinya egois, dan di antaranya yang cadi yang mengambil seorang padi itu. Padi yang alah di tumpuan setinggi mungkin itu ndak ada lai rasa kesepakatan di antara bersama. Jadi galubuk padi itu mulai bubar. Ndak ada rasa kesepakatan antara bersama, sehingga galubuk padi itu menjadi pecah dan bubar. Awal mulanya itu Aipacah itu bukan namanya Aipacah, tetapi Epacah. Epacah ini maksudnya itu bubarnya galubuk padi, sehingga menjadi pecah, jadi namanya itu Epacah awalnya. Epacah dan pada waktu itu juga terjadinya hujan yang semakin lebat di daerah tempat saya ini, dan terjadinya kebanjiran dan membuat galubuk padi itu menjadi tenggelam dan hancur, menjadi pecah, sehingga orang masyarakat setampe ko magih namanya itu Aipacah karena galubuk padi itu tenggelam oleh banjir yang terjadi oleh hujan lebat, sehingga galubuk padi itu tenggelam dan akhirnya nama daerah ko dinamakan dengan Aipacah. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.